Yang pertama kita akan mulai dengan pemaparan kandidat dengan nomor urut 1. Bapak Dr. Slamet M. Hum, kami persilahkan untuk menempatkan diri. Belum kenal, nama saya Dr. Slamet M. Hum, pakai MD, maksudnya modal dengkul. Dari inilah mengapa ini kita perlu menyampaikan suatu visi misi itu. Yang pertama mengacu pada yaitu visi misi tentang presiden kita yang tercantum dalam Asta Cita, yaitu 8 suatu visi misi. Dari 8 itu, 8 itu kemudian di breakdown atau kita mengambil visi misi yang keempat. Yang visi misi keempat yaitu terkait dengan pendidikan. Dari visi keempat itu kemudian kita breakdown lagi yang sudah terpapar di situ. Kita nggak usah bacakan, silahkan dibaca sendiri karena waktunya dibatasi. Nanti lebih baik kita tanya jawab apa sebenarnya yang ada dalam kandungan visi misi itu. Kemudian dari visi misi itu kita masuk ke visi misi isi Surakarta. Ya. Itu sudah terpampang visi misi isi Surakarta. Next Mas, visi misi Surakarta Mas. Visi misi Surakarta diantaranya adalah mendukung visi misi presiden dalam rangka terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berandaskan gotong royong pendidikan tinggi seni. Lah, pendidikan tinggi seni itu yang bagaimana toh? Pendidikan seni tinggi itu sebenarnya adalah sebuah suatu kalau sebuah itu buah, kalau suatu itu benda. Nah, sesuatu itu yang seni itu yang bagaimana? Yang akademisi yang bagaimana? Ini yang akan menjadi tugas kita bersama. Kalau hanya belajar nari, belajar gambar, banyak sanggar. Tetapi bagaimana seni itu menjadi sebuah ilmu, bukan hanya objek tapi sebuah subjek. Yang di dalamnya ada suatu konsep, ada suatu metode dan ada suatu model. Nah, disinilah yang akhirnya nanti menjadi tanggung jawab kita semua, terutama dalam mendeklarasikan atau mencapai kampus seni berdampak. Sekarang apakah sudah berdampak? Saya tanyakan apakah sudah berdampak belum? Berdampak. Tapi tidak tahu dampaknya apa. Nah, ini kita perlu wujudkan. Yang kemudian setelah visi misi itu, maka isu-isu, ya isu-isu monggo Mas, isu-isu yang ada atau isu-isu yang ada di isi Surakarta. Nah, dari isu-isu inilah yang nantinya kita dapat merencanakan bagaimana isi Surakarta dan mau kemana isi Surakarta itu. Tegasnya dalam isu itu yang pertama adalah proses bisnis atau tata laksana dalam suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjadikan alur dan kinerja dalam organisasi tepat pada aturan dan tempatnya. Inilah yang belum terorganisasi proses bisnis antara unit kerja satu dengan unit kerja yang lain. Mengapa demikian begitu? Saya di sini termasuk bakal calon itu yang di luar birokrasi hanya saya.
semua pejabat. Ya. Nah, dari situ saya mempunyai pengalaman setelah saya sudah menjabat dan setelah mengamati. Ternyata tidak ada suatu bisnis tentang kesatuan organisasi itu. Ya. Saling mengarah diri sendiri. Yang penting aku melakukan ini, yang penting melakukan ini. Ini bagaimana caranya? Maka nanti di dalam program kerja itu kita lihat dari infrastrukturnya dulu. Ya. Ini saya kasih contoh satu aja, nanti bisa ditanyakan dengan kalau bisa membaca dari visi misi itu silahkan. Terus kemudian rencana kerja calon rektor dalam 4 tahun itu saya bagi atas 6. Ya, yang pertama penyusunan standarisasi proses bisnis atau peraturan pelaksanakan teknisi dan infrastruktur. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia ISDM-nya. Nah, ini yang paling penting karena ISDM itu adalah suatu tonggak atau suatu hal roda yang bisa menggerakkan suatu pendidikan atau institusi. Kemudian kita lanjutkan penataan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, ini yang kita sebut dengan SPBME, bukan SPBMU ya. Badan Layanan Usaha, SPBMU, bensin semua nanti kan terbakar. Ini yang perlu kita berbasis elektronik. Yang bagaimana sistem pelaksanaan pemerintahan itu berbasis elektronik itu, inilah yang perlu kita lihat dari infrastrukturnya nanti. Banyak, semuanya harus elektronik. Begitu kita membuat suatu SKP bingung. Elektronik, cetak bingung kan. Ini yang perlu kita pikirkan dan kita tata. Yang telah dicapai oleh Pak Rektor sebelumnya itu sangat bagus sampai menuju ke BLU. Nah, BLU itu tidak hanya suatu nama, Badan Layanan Usaha. Tapi BLU itu yang bagaimana optimalisasinya. Maka perlu adanya suatu sistem yang mengelola BLU secara eksternal. Ini perlu dipikirkan lebih lanjut. Kita potensi di sini. Ya, elektronik ini potensi. Ada penari yang unggul, pelukis yang unggul ini, tapi tidak terorganisasi untuk menuju kesejahteraan SDM-nya. Pergi di sana 2 bulan, blas hilang kabare, tahu-tahu mulang nggak pulang. Ini saya sampaikan kepada Senat perlu diperhatikan. Ya. Dan nanti rektor yang jadi juga harus tahu bagaimana mengelola BLU itu secara optimalisasi. Kita banyak gedung, banyak gini, tapi belum dimana secara bisnisnya. Yang selanjutnya itu ada penguatan akuntabilitas dan integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi. Wah, ini WBE dan WBA itu korupsi. Semua orang pengen punya duit banyak. Semua orang pengen punya koneksi. Semua orang pengen menguasai. Semua orang pengen kaya. Tapi ingat, jangan menjadi orang kaya, jadilah orang mulia. Ini sesuai cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara, Adiluhung dan Edipeni. Adiluhung yang bagaimana? Adiluhung itu yang memiliki suatu etika. Sistem kerja dengan hati itu adiluhung. Edipeni adalah suatu keindahan, sistem kerja yang memiliki suatu harmonisasi.
yang nantinya akan melahirkan suatu etnopedagogik. Dengan mempelajari lingkungan setempat ini, maka akan tercapai apa yang dinamakan BLU tadi. Kemudian kita lanjutkan pengembangan lembaga menjadi tadi BLU sudah, sekarang tentang optimalisasinya maksudnya gimana. Serta peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai kesatuan perundang-undangan. Nah, inilah yang diharapkan pegawai semua mengeluh gajiku kok mau sidik ya kok kene. Jangan mengeluh. Tapi tunjukkanlah kinerja itu menjadi sebuah prestasi. Mohon maaf 2 menit lagi Bapak. Ya, kemudian kita rencana kerja itu tadi 4 infrastruktur, kemudian yang kedua itu tentang prioritas penguatan sumber daya manusia, yang ketiga tentang prioritas penataan SBE tadi sudah saya terangkan. Terus kemudian yang keempat adalah diprioritaskan pengembangan optimalisasi badan layanan umum. Terima kasih. Semoga apa pikiran saya, visi misi saya menjadikan suatu perhatian dan terutama nanti bagi lektor yang terpilih benar-benar menjadi suatu optimalisasi BLU yang berdasar bisnis dan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak Dokter. Baik. Kita lanjutkan untuk pemaparan kandidat nomor urut 2 yaitu Bapak Dr. Adam Wahida SPD MSN. Kami persilahkan, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor ISI Surakarta, Ibu Ketua dan anggota Senat Akademik ISI Surakarta, para guru besar, dosen dan tenaga kependidikan, perwakilan dari Kemdikti-Saintek, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dalam forum akademik ini guna menyampaikan gagasan sekaligus merajut harapan masa depan ISI Surakarta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini dunia pendidikan tinggi mengalami dinamika yang cepat dan menantang. Disrupsi teknologi digital, transisi ekologis dan globalisasi budaya menuntut perguruan tinggi untuk adaptif, terbuka, dan inovatif. Menyikapi hal tersebut, maka sebagai bakal calon rektor ISI Surakarta periode 2025 sampai 2029, saya mengajukan visi kepemimpinan berikut ini. Menjadikan ISI Surakarta sebagai pusat unggulan seni yang kreatif, kolektif, kosmopolit, berakar pada budaya lokal dan berdaya saing global. Visi ini lahir dari keyakinan saya bahwa ISI Surakarta memiliki kekuatan historis, kultural, dan intelektual sebagai kampus seni yang mampu menjaga akar luhur budaya Nusantara dan menjangkau cakrawala dunia. Budaya luhur Nusantara yang menjadi landasan epistemologis, filosofis, dan identitas institusi ini memberikan kekuatan dorongan pada diri saya untuk membawa kemajuan ISI Surakarta di masa depan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadikan kampus ini
sebagai rumah bagi ide-ide kreatif, ruang gerakan kolektif, dan jembatan antara kearifan lokal dengan dinamika global. Next. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi saya adalah yang pertama, mengintegrasikan budaya luhur Nusantara sebagai fondasi kurikulum, riset, dan penciptaan seni kontekstual. Misi ini menegaskan komitmen ISI Surakarta untuk menjadikan budaya luhur Nusantara sebagai dasar ilmu, pembelajaran, dan praktik seni. Dengan demikian akan membentuk karakter keilmuan seni yang khas Indonesia dan memperkuat identitas ISI Surakarta. Misi yang kedua, membangun ekosistem pendidikan seni yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan praktik seni dan teknologi. Misi ini menekankan bahwa pengembangan ekosistem pendidikan yang mendorong kebebasan berekspresi, eksplorasi lintas disiplin, dan integrasi teknologi akan menghasilkan lulusan yang kreatif, terbuka, dan kosmopolit, ataupun juga kontekstual. Misi yang ketiga, mewujudkan tata kelola yang partisipatif dan kolektif berbasis meritokrasi, didukung sistem digital yang transparan dan akuntabel. Misi ini menekankan prinsip meritokrasi untuk mewujudkan tata kelola yang profesional. Prinsip meritokrasi itu dengan sistem digital yang terintegrasi akan menjamin bahwa tata kelola itu berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan terbuka. Misi yang keempat, meningkatkan kolaborasi lintas disiplin dan kelembagaan di tingkat nasional dan internasional untuk memperluas kontribusi sosial dan budaya. Misi ini menekankan bahwa perluasan dampak pendidikan dan praktik seni melalui kolaborasi lintas disiplin dan institusi itu akan mendorong inovasi artistik, kontribusi sosial budaya yang sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, tentu dapat memperkuat posisi ISI Surakarta sebagai pusat seni yang terbuka, kolaboratif, dan kosmopolit. Misi yang kelima, meningkatkan kapasitas sivitas akademika melalui penguatan kompetensi, etos kerja, dan penghargaan atas prestasi. Misi ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan prioritas strategis untuk membangun mutu dan daya saing institusi. Melalui penguatan kompetensi etos kerja tersebut, yang kemudian juga akan memunculkan penghargaan kinerja, maka itu akan mewujudkan ekosistem akademik yang produktif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan misi tersebut, maka saya menetapkan 10 program kerja strategis. Next, Mas. Oke. Program kerja yang pertama, revitalisasi kurikulum berbasis budaya luhur Nusantara. Revitalisasi ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai, prinsip, dan praktik budaya luhur ke dalam kurikulum. Tentu kurikulum OB, Outcome Based Education. Kemudian terlebih penting lagi adalah melibatkan para stakeholders. Di sini ada para empu, para seniman, budayawan, pemerhati seni, para senior-senior. Agar apa? Agar pelestarian dan pengembangan seni itu lebih kontekstual dan bermakna. Dengan demikian akan membentuk kesadaran identitas, kepekaan sosial budaya, dan kreativitas mahasiswa yang berdaya saing global. Program kerja kedua, digitalisasi sistem akademik dan tata kelola institusi. Program kerja ini menekankan bahwa transformasi sistem akademik dan kelembagaan secara digital itu dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, layanan akademik, administrasi akademik umum ataupun kepegawaian dan itu akan mudah diakses lebih cepat dan akurat. Program yang ketiga, penguatan budaya ilmiah dalam penelitian dan pengembangan seni.
Program ini menegaskan pentingnya budaya ilmiah berbasis nilai luhur Nusantara untuk menghasilkan karya seni dan riset yang inovatif, metodologis, dan etis. Untuk mendukung budaya ilmiah tersebut tentu kita memerlukan penguatan roadmap penelitian, kemudian research group, dan tentu yang tidak kalah penting dan harus itu adalah akses pendanaan dari berbagai sumber. Program keempat, penerapan tata kelola sumber daya manusia berbasis meritokrasi. Prinsip meritokrasi untuk membangun tata kelola SDM yang adil dan profesional. Oleh karena itu, setiap penugasan, promosi jabatan, penghargaan prestasi itu didasarkan atas capaian kinerja secara objektif dan transparan. Dengan demikian, sistem ini akan mendorong produktivitas kerja, pengembangan karir. Ini pengembangan karir perlu didorong untuk studi lanjut atau peningkatan kompetensi yang lain. Kemudian percepatan kenaikan pangkat jabatan secara berkala dan terprogram. Itu harus. Jadi lembaga wajib meningkatkan jumlah doktor dan profesor. Ini kekuatan kita Bapak Ibu. Kemudian program yang kelima, revitalisasi studio, laboratorium, dan ruang praktik kreatif. Revitalisasi ini meningkatkan kualitas dan relevansi ruang praktik. Tentu guna mendorong eksplorasi, penciptaan, riset artistik, serta kolaborasi lintas disiplin. Nah, revitalisasi ini juga termasuk menginisiasi atau mengaktifasi ruang kreatif di luar kampus. Dengan cara apa? Kemitraan strategis. Sangat mungkin. Gitu. Kemudian program ke-6, penguatan sistem tracer study dan layanan pusat karir. Program kerja ini akan menguatkan sistem tracer study dan layanan karir yang berbasis data untuk memastikan keterlacakan alumni, relevansi kurikulum dengan dunia kerja, dan pendampingan karir mahasiswa alumni. Dengan demikian akan memperkuat hubungan antara kampus, alumni, dan dunia kerja. Ini menjadi perhatian strategis juga. Kemudian program kerja yang ke-7, pengembangan kemitraan strategis nasional dan internasional. Nah, program kerja ini untuk mengembangkan kemitraan strategis nasional sudah diawali oleh Bapak Rektor, pemimpin sebelumnya, dengan instansi pemerintah dan swasta untuk memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan tingkat tinggi di berbagai daerah. Seperti kemarin ada pendirian PSDKU ya, di Banyuwangi. Kemudian ada beberapa yang sudah welcome, Blora, Cilacap, barangkali seperti itu. Saya baca dari database yang ada. Kemudian juga penting untuk membina sanggar, kemudian sekolah di daerah. Untuk apa? Menjaring bibit-bibit calon mahasiswa yang potensial. Ini kemitraan strategis juga secara nasional. Sementara itu kemitraan internasional tetap bisa kita perkuat dengan student exchange, lecturer exchange, visiting professor, joint research. Jadi profesor kita bisa saling visit antar negara, kemudian juga saling joint research, dan student kita juga bisa exchange, termasuk lecturernya. Nah ini untuk apa? Untuk meningkatkan mutu, reputasi, dan jejaring global. Karena kita kemitraan strategis internasional. Kemudian program yang ke-8, internasionalisasi kegiatan dan reputasi akademik. Program kerja ini untuk meningkatkan daya saing global melalui kolaborasi, seni pertunjukan ataupun pameran, kemudian seminar, workshop, konferensi, publikasi secara berskala internasional. Dengan demikian akan memperkuat citra dan reputasi ISI Surakarta sebagai institusi yang kosmopolit karena bekerjasama dengan luar negeri. Kemudian program kerja yang ke-9, pengembangan inkubasi bisnis kreatif dan unit revenue generating. Program ini mengembangkan potensi pendapatan ISI Surakarta sebagai PTN BLU yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh Bapak Rektor melalui apa? Melalui komersialisasi kekayaan intelektual, karya seni,
pemanfaatan fasilitas, dan jejaring kemitraan industri untuk mendorong kemandirian ekonomi institusi. Pengalaman saya di PUI Javanologi menunjukkan bahwa ISI Surakarta memiliki potensi yang kuat mengembangkan ekosistem industri kreatif di bidang seni dan budaya. Optimis saya dengan itu. Kemudian program kerja yang terakhir ke-10, pencapaian akreditasi unggul tingkat nasional dan internasional. Program kerja ini bertujuan untuk meraih akreditasi unggul dan mutu internasional sebagai tolak ukur mutu institusi, tata kelola, tridharma, dan daya saing global. Nah, berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu sebagai asesor akreditasi, maka program ini menargetkan prodi yang masih B menuju unggul, prodi yang sudah akreditasi A meraih sertifikasi mutu internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, next Mas. Bagi saya kepemimpinan di kampus itu adalah menata, melayani, memfasilitasi potensi dan merawat ekosistem pengetahuan. Oleh karena itu, berbekal kekuatan yang telah dimiliki, mari kita jadikan ISI Surakarta sebagai kampus yang kreatif dalam gagasan, kolektif dalam gerakan, dan kosmopolit dalam jangkauan. Atau dalam bahasa Jawanya itu linuhung ing cipta guyub madhep jagat. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Baik, kita lanjutkan untuk pemaparan kandidat nomor urut 3, yaitu Bapak Dr. Bondet Raharnala SOS MSN. Kami persilahkan. Perkenankan saya menyampaikan visi, misi, dan program kerja bakal calon rektor ISI Surakarta periode 2025-2029. Berbicara dari visi Indonesia Emas tahun 2045, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJN, di mana di dalamnya termaktub 8 misi pembangunan tahun 2045. Misi pembangunan tersebut adalah transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial, budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan. 8 misi pembangunan tersebut diejawantahkan dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih dan masing-masing kementerian mencanangkan program prioritasnya. 4 program prioritas Kementerian Dikti Saintek. Yang pertama adalah peningkatan akses pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdampak, di mana dalam program prioritas ini ada subprogram, yakni perluasan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang kurang mampu, dan di wilayah 3T, peningkatan inovasi pembelajaran dan kemahasiswaan, pengembangan kelembagaan perguruan tinggi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM, dan peningkatan sarana prasarana perguruan tinggi. Prioritas kedua adalah penumbuhan dan penguatan scientific culture di bidang penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pengembangan talenta sains dan teknologi. Dan yang keempat adalah penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi nasional. Berpijak dari itu, saya menangkap ada 4 isu strategis yang sangat mungkin menjadi dasar untuk perumusan visi misi sekaligus program kerja bagi bakal calon rektor ISI Surakarta. Yang pertama di bidang inovasi pembelajaran. Bidang ini perlu melakukan akselerasi transformasi pendidikan dan pembelajaran dengan penguatan kurikulum dan sistem pembelajaran yang berbasis nilai budaya. Dengan kata lain, kita perlu menabalkan seni dalam kurikulum yang kita berlakukan. Yang kedua adalah bidang inovasi, pengembangan, riset, dan kekaryaan seni. Kekaryaan seni dan riset yang telah banyak dihasilkan
oleh Sivitas Akademika ISI Surakarta perlu didorong untuk hilirisasi agar dapat memberikan dampak optimal dan nyata bagi kehidupan masyarakat. Di bidang kerjasama, ISI Surakarta telah banyak melakukan inisiasi kerjasama pentahelik dengan pemerintah daerah, dengan dunia usaha dan dunia industri, dengan komunitas atau masyarakat, dengan akademisi, dan tentunya juga dengan media. Dan yang keempat adalah bidang tata kelola. Akselerasi dan transformasi di sebuah perguruan tinggi harus disertai dengan peningkatan kapasitas tata kelola yang baik. Berdasarkan hal tersebut, perkenankan saya menyampaikan sebuah visi untuk menjadikan ISI Surakarta sebagai perguruan tinggi seni yang inovatif dan unggul dalam pengembangan riset dan kekaryaan melalui collaborative governance, adaptif dan responsif terhadap dinamika transformasi, serta digiartpreneur yang mampu mengembangkan dan mengorganisasi hilirisasi hasil penelitian dan kekaryaan seni yang berdampak nyata terhadap masyarakat, serta mengoptimalisasi peningkatan sumber daya melalui kampus seni BLU yang sejahtera dan bersahaja. Visi ini tidak hanya menekankan pencapaian akademik saja, namun juga menggarisbawahi pentingnya hilirisasi hasil riset dan karya seni agar kehadiran ISI Surakarta semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Adapun misi yang saya kembangkan ada 7, yakni yang pertama, menyelenggarakan pendidikan seni yang inovatif dan transformatif, kemudian mengembangkan penelitian dan kekaryaan seni yang unggul, kontekstual dan berdampak, mendorong ekosistem hilirisasi hasil penelitian dan kekaryaan seni melalui digiartpreneur, meningkatkan tata kelola perguruan tinggi seni yang adaptif dan kolaboratif, mewujudkan kampus seni sebagai BLU yang profesional, sejahtera dan bersahaja, mengembangkan kemitraan nasional internasional yang strategis dan berkelanjutan, serta digitalisasi layanan akademik yang terintegrasi dan berbasis data. Dari visi dan misi tersebut, perkenankan saya menyampaikan sebuah tagline yang dapat diusulkan dalam program pengembangan ISI Surakarta yang ke depan, yakni aksi kolaboratif. Akselerasi, transformasi, dan hilirisasi melalui kolaborasi yang berdampak dan adaptif. Tagline ini menunjukkan sebuah semangat perubahan strategis yang cepat, terarah dan berkelanjutan dalam berbagai lini, yakni kelembagaan, pembelajaran, hilirisasi, penelitian, dan inovasi. Core values yang menjadi indikator keberhasilannya adalah kolaborasi, dampak nyata, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Berdasarkan visi dan misi yang sudah saya sampaikan tadi, kami mencoba merancang milestone selama 20 tahun ke depan pengembangan ISI Surakarta. Tahap pertama, tahun pertama sampai dengan kelima, adalah fondasi dan akselerasi yang berfokus pada konsolidasi internal, reformasi tata kelola, revitalisasi kurikulum, dan digitalisasi dasar. Pada tahap kedua adalah penguatan dan ekspansi, fokusnya pada penguatan mutu, dampak, ekspansi kemitraan global, serta hilirisasi berkelanjutan. Dan tahap ketiga, fokusnya pada internasionalisasi, institusionalisasi, inovasi, dan keberlanjutan kampus seni sebagai pusat unggulan. Program kerja yang saya usulkan adalah Pancakrida, 5 krida. Krida yang pertama adalah penguatan pendidikan tinggi seni yang inovatif, transformatif, dan adaptif. Krida kedua, pengembangan riset dan kekaryaan seni yang berdampak. Krida ketiga, penguatan ekosistem digiartpreneur. Krida keempat, reformasi tata kelola perguruan tinggi seni berbasis collaborative governance. Dan krida yang kelima adalah optimalisasi sumber daya, pengembangan kemitraan strategis, dan tata kelola BLU yang profesional. Dari 5 krida tersebut, saya akan mencoba menyusun sebuah roadmap prioritas pada tahun pertama
lebih berfokus pada membangun landasan perubahan untuk penerapan program-program unggulan dan menjamin arah misi institusi dapat diimplementasikan secara sistemik. Maka tahun pertama ini akan lebih berfokus pada sinergi internal, kerangka transformasi dan perancangan sistem. Pada tahun kedua dan sampai dengan ketiga adalah implementasi sistemik, penguatan ekosistem dan pelembagaan inovasi. Fokus utamanya pada memastikan sistem berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan, penelitian, tata kelola, dan kewirausahaan. Dan pada tahun keempat, evaluasi dampak, keberlanjutan, dan skalabilitas program yang berfokus pada menjadikan transformasi sebagai sistem yang berkelanjutan, terukur menuju perguruan tinggi berreputasi nasional maupun internasional. Berikut adalah prioritas program yang dilakukan di tahun pertama, diantaranya adalah penataan kembali regulasi sebagai pedoman arah kebijakan dan pengembangan institusi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penataan sistem pendidikan berbasis budaya, peluncuran Digiartpreneur Academy, penyusunan roadmap kolaborasi dengan Pentahelix, dan pendanaan penelitian dan karya seni melalui skema hibah internal dengan model program dana padanan atau matching fund, desain dan implementasi awal sistem informasi manajemen terintegrasi. Pada tahun kedua sampai dengan ketiga, program yang ditawarkan adalah implementasi kurikulum transformasi secara menyeluruh, integrasi AI dalam evaluasi pembelajaran, penguatan pembinaan karir, kewirausahaan dan prestasi mahasiswa, fasilitasi HKI dan atas hasil penelitian dan kekaryaan seni, peningkatan kolaborasi internasional diantaranya adalah visiting artist, joint research, and residency. Pengembangan marketplace digital dan sertifikasi kompetensi Digiartpreneur, reformasi birokrasi dan standarisasi layanan publik berbasis budaya dan teknologi digital, pendirian program studi atau fakultas baru berbasis rumpun keilmuan seni, revitalisasi infrastruktur kampus, penguatan unit usaha BLU dan diversifikasi pendanaan melalui kemitraan, penerapan sistem audit kinerja BLU dan reformasi birokrasi internal. Pada tahun keempat, program yang ditawarkan adalah peningkatan capaian akreditasi institusi dan prodi berbasis capaian luaran strategis di tingkat internasional, evaluasi dan penyempurnaan sistem pembelajaran dan tata kelola AI, insentif prestasi untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, Green Art Campus, yaitu ruang terbuka edukatif dan infrastruktur yang ramah lingkungan, digitalisasi karya seni menjadi warisan budaya atau arsip digital, penguatan reputasi melalui publikasi seni budaya dan kekaryaan intelektual untuk produk hasil riset terapan dan karya seni unggulan, ekspansi Digiartpreneur Academy secara regional, penetapan kampus seni sebagai pusat unggulan seni budaya nasional dan audit akhir pencapaian Renstra serta desain Renstra untuk tahun 2030 sampai 2035. Akhir kata, pencalonan ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab moral dan dedikasi saya kepada ISI Surakarta yang telah menjadi rumah intelektual, kreatif, dan spiritual selama ini. Dengan tekad dan kerja bersama, mari kita wujudkan ISI Surakarta sebagai kampus seni yang unggul, inovatif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk pemaparan yang keempat, yaitu Bapak Dr. Handri Yotopo, SSN, MSN, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya silakan melakukan scan QR di depan saya ini agar semua dapat mengakses dengan baik. Barangkali ada update pada visi, misi, dan tujuan saya secara PPT ataupun file yang saya berikan kepada Ketua Panitia. Baik, untuk dapat diketahui bahwasanya perguruan tinggi seni Institut Seni Indonesia Surakarta di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek dan Teknologi ini menetapkan IKU sebagai indikator kinerja utama sebagai alat ukur perguruan tinggi untuk meningkatkan kinerjanya baik dalam maupun di luar kampus dengan 8 indikator kinerja utama.
Hal ini berdasarkan pada SK Kemendikbud Riset dan Teknologi nomor 210/M/2023. Mohon izin untuk memaparkan visi yang akan saya sampaikan, bahwasanya isi Surakarta sebagai lembaga pendidikan seni dan budaya adalah kreasi inovasi artistik yang berdampak unggul pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang membangun perubahan kolaboratif insan seni yang inklusif, berdaya saing untuk kemajuan bangsa. Tentu saja visi misi ini juga erat kaitan dengan nawacita atau pada pemerintahan saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Gibran. Misinya adalah inovasi pendidikan yang unggul adalah menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas, kreatif, berbudi luhur, dan berwawasan nasionalisme. Kolaborasi riset artistik menghasilkan karya kolaborasi, penelitian multidisiplin yang berdampak unggul dan berdaya saing kuat. Yang ketiga adalah menjadi pusat inovasi kreatif, menjadi rujukan penting dalam pelestarian dan pengembangan pemajuan hasil kreativitas seni, desain dan produk seni yang berbasis pada kearifan lokal Nusantara yang berdampak global. Yang keempat adalah tata kelola seni dan desain yang inklusif dan berdaya. Tentu saja ini didukung dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dalam menghasilkan karya, produk seni, desain yang unggul, melalui lingkungan sarana dan prasarana yang mendukung inklusivitas setiap insan sumber daya manusianya, serta penguatan kelembagaan dan kerjasama pada aspek internal maupun eksternal yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian izinlah saya ingin memaparkan tentang program kerja pada tahun 2005-2029. Dalam usaha mencapai inovasi pendidikan unggul, yaitu melalui konsep belajar untuk semua dan inklusif dalam pembelajaran, yaitu dengan mengembangkan dan penguatan budaya mutu pada proses pembelajaran, berbasis riset dosen dalam pelibatan mahasiswa, mengembangkan minat serta bakat mahasiswa melalui support sistem pembelajaran yang terintegrasi dan didukung dengan nilai moral budi pekerti yang berwawasan kebangsaan nasionalis. Sepertinya ini sudah biasa kita dengar ya saat kita tahun-tahun kemarin mendengar tentang kurikulum UB, Output Based Education, yang terus kita kembangkan. Tentu saja untuk meningkatkan kapasitas kompetensi lulusan, keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian juga meningkatkan kebutuhan studio dan laboratorium yang standar, artinya memiliki quality assurance yang harus dikembangkan. Seminar dan workshop seni, desain, dan luaran penting untuk tulisan ilmiah, jurnal ilmiah, ataupun proceeding secara nasional dan internasional. Pengembangan LMS atau Learning Management System menjadi penting untuk memudahkan dosen dalam merancang proses pembelajarannya, didukung dengan website yang terintegratif. Ini perlu ditingkatkan. Hal ini adalah sebagai upaya untuk peningkatan pada aspek pertama, yaitu tentang pendidikan yang unggul, dan kita harapkan bahwasanya saat ini juga berkembang tentang AI. Maka kita berdamai dengan AI untuk pembelajaran yang inovatif, tidak sebagai alat jalan pintas atau sebagai alat plagiator. Pertukaran pelajar magang berdampak kewirausahaan mahasiswa untuk tetap ditingkatkan, kemampuan keterampilan mahasiswa di pasar kerja dan kemandiriannya perlu ditingkatkan. Mobilitas mahasiswa ditingkatkan pada kawasan AIM, Asian International Mobility Student, dan juga pada kawasan-kawasan yang lainnya, sehingga meningkatkan kompetensi lulusan yang kompetitif. Tentu saja pendamping ijazah saat ini menjadi perlu, kemudian perlu adanya lembaga sertifikasi profesi LP1, atau ini akan juga berupaya kerjasama dengan BNSP. Kalau di UNS sudah ada kantor BNSP, mengapa tidak di Surakarta ada lembaga sertifikasi P1 yang ada di Surakarta? Begitu ya Pak Rektor. Kemudian mendorong akreditasi menuju unggul dan terakreditasi internasional. Saat ini saya lihat ada beberapa prodi sudah akan menginisiasi untuk akreditasi internasional. Kalau yang sudah biasa dengar itu tentang AKAS, internasional akreditasi. Pengelolaan jalur RPL ini juga menjadi
perhatian karena hubungannya dengan pendidikan untuk semua, rekognisi pembelajaran Lampung, dengan lebih berkualitas untuk bekerja dengan Saifima. Hal ini saya lihat juga di S1, S2 juga melaksanakan, tapi akan kita perlu review sejauh apa tentang pelaksanaan tersebut. Yang kedua adalah interpretasi dari meningkatkan kolaborasi riset artistik dan pengabdian dosen melalui ilmu pengetahuan multidisiplin untuk menghasilkan karya penelitian yang berdampak dengan cara inovasi kreatif melalui lintas multidisiplin yang unggul, melibatkan mahasiswa dan mitra penting dalam organisasi seni, komunitas pemerintah daerah, dan kawasan antar negara yang melibatkan mahasiswa bimbingannya dalam menyelesaikan tugas akhir. Pusat studi penelitian dan pengabdian ini dalam rangka pendanaan, raihan para dosen juga perlu ditingkatkan. Kolaborasi dengan mitra, institusi antar perguruan tinggi, kita lihat Sinta dosen kita berapa sih agar dapat meraih di DRPTN. Saya lihat juga ketika mau masuk DIPA aja bingung, Sinta saya berapa? Nah itu perlu jadi perhatian agar kita dapat meraih riset-riset di tingkat nasional maupun internasional juga berkait dengan kerjasama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Yang ketiga adalah ISU Surakarta menjadi pusat inovasi kreatif dan desain. Dalam hal ini dilakukan dengan cara inovasi kreatif melibatkan stakeholder terkait dalam melibatkan ekosistem yang mendukung penuh daya kreativitas, sumber daya manusia melalui inovasi dan kolaborasi. Dengan demikian, pusat inovasi kreatif seni ini akan mendorong untuk memberikan wadah bagi mahasiswa menjadi calon seniman dan desainer bersama pelaku seni dan industri untuk berbagi ide kreatif, belajar dan berkembang lebih maju dalam menghadapi tantangan global. Tumbuh kembangnya pusat inovasi kreatif akan menjadi tempat kolaborasi penting, membangun jaringan kreatif hub mahasiswa, alumni, seniman, dan pengusaha dalam menciptakan peluang baru dalam usaha ekonomi kreatif, mendekatkan kawasan seni dan komunitasnya, menarik investor dalam bidang seni dan pariwisata. Hal ini juga relevan saat ini Surakarta menuju perjalanan menjadi BLU. Mendorong kegiatan festival seni dan pameran seni yang berkelanjutan dalam tiap tahun dengan pemilihan tema dan agenda yang tepat, menampilkan karya inovasi mahasiswa baik di tingkat S1, S2, alumni dan para seniman maupun S3 juga yang dinamis akan memberikan arti penting ISU Surakarta menjadi pusat inovasi kreatif yang akan mendukung rujukan penting di era global. Nah, festival seni dan pameran S1 maupun S3 menjadi diperkuat dengan jejaring seperti halnya Festival Pasca Penciptaan dan didukung dengan yang lain sebagainya. Kerja tata kelola seni dan desain yang inklusif dan berdaya melalui kerja pendekatan pengelolaannya dengan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan berdasarkan preferensi bagi semua insan manusia, termasuk di dalamnya kaum disabilitas. Dengan demikian, ISU Surakarta yang unggul dalam pendidikan seni dan desain dapat diakses oleh semua pihak, serta dapat dimengerti ataupun juga dinikmati akses pendidikannya. Pentingnya tata kelola seni dan desain adalah terkait dengan aksesibilitas bagaimana karya seni dan keilmuan seni dapat diakses secara fisik dan digital, tersedia dengan mudah secara online melalui website, platform media sosial atau yang berbayar, baik untuk ukuran masyarakat umum ataupun dirancang memudahkan bagi disabilitas. Bapak Ibu yang saya hormati, sidang senat terbuka. Kalau kita lihat website kita, ya, sepertinya perlu update karena beberapa hari itu sering terjadi hack dan kita bisa akses. Dengan demikian, tata kelola website sebagai sumber informasi menjadi garda terdepan di era digital online ini dan bagaimana meminimalisir hacker yang mengacaukan menutup sumber informasi yang kita harus tekan. Hal ini perlu karena ini adalah wajah ISU Surakarta yang sudah dapat kita akses dengan mudah secara bilingual di seluruh Indonesia. Seluruh dunia maksud saya. Dengan demikian pula, pengelolaan jurnal ilmiah kita perlu kita tingkatkan menuju akreditasi Sinta 1, 2, 3, juga menuju jurnal bereputasi internasional. Saat ini di Surakarta ada 2 jurnal terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 4, 6 banyak. Perlu kita tingkatkan jurnal Sintanya, karena ini menjadi pas income yang besar jadi BLU juga. Tata kelola unit penjaminan mutu terus ditingkatkan dalam mengawal akreditasi prodi menuju unggul dan terakreditasi internasional. ISU Surakarta saat ini mengelola 2 fakultas
Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni dan Desain. Pascasarjana mengembangkan program studi baru yang untuk memperkuat posisi PT Seni menjadi BLU. Sudah dilakukan riset dan kajian. Namun sebenarnya masih ada blueprint yang sepertinya tercacar dalam statuta. Kalau Bapak Ibu baca di panduan akademik itu, sebenarnya saat 2006 itu akan dicanangkan tentang Fakultas Seni Media Rekam. Saat ini belum terwujud. Dan saat ini juga sudah ada 3 prodi, mudah-mudahan ke depan bisa kita inisiasi Fakultas Seni Media Rekam ini diupayakan untuk didirikan dalam perkuat dan mengelola kebutuhan pasar kerja industri kreatif film, animasi, fotografi yang memberikan peluang disiplin keilmuan, konten kreator, dan atau new media. Penyusunan program kerja ini adalah selaras dengan 3 pilar Kemendikti Saintek yang fokus pada penguatan kelembagaan dan otonomi, riset dan inovasi yang berdampak, sains dan teknologi untuk transformasi sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk program kerja tahun 2005-2029. Mohon 2 menit lagi Bapak. Dengan demikian rencana program ini dilakukan tidak semata untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi seni Surakarta dan tentu saja berdampak kinerjanya pada dosen kesejahteraan yang menjadi penting dan mendukung kerja adaptasi yang saat ini diinisiasi dan menjabat respon dari Kemendikti Saintek, dan tentu saja ini menjadi pondasi bagi pendidikan tinggi yang memiliki pengembangan untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan berkualitas sudah terkait dengan harkat ekonomi para pekerjanya. Tagline yang kita tawarkan adalah isi Surakarta, isi seka, inovasi kreatif, kolaborasi dan inklusif. Bapak Ibu bisa men-scan QR code ini untuk melakukan kritik dan saran apa yang sudah saya sampaikan, sehingga ke depan itu saja Renstra yang tahun 2020 sebenarnya belum ada, barangkali menjadi kontribusi juga selain saya juga nanti ke depan dalam pengelolaannya. Demikian pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andri Yatopo. Baik, kita akan lanjutkan untuk presentasi yang berikutnya, yaitu nomor urut 5 J. Kepada Bapak Dr. Sunardi SSN MSN kami persilahkan. Visi, misi dan program kerja Balon Rektor ini saya beri judul Pancadharma, isi Solo berkualitas, mendunia dan sejahtera. Intinya kami terinspirasi dari lakon wayang Wahyu Pancadarma, di mana Puntadewa sebagai leader ini mendapat petuah luhur bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin bagi rakyatnya. Apa itu Pancadarma atau Pancadharma Bapak Ibu? Pancadharma ini adalah 5 konsep kunci bagi insan kampus untuk menggerakkan roda institusi di dalam mewujudkan visi dan misinya. Panca itu artinya 5, dharma itu adalah kewajiban, aturan ataupun kebenaran. Pancadharma memiliki makna kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan peran seseorang dalam organisasi. Pancadharma ini juga berkaitan dengan aturan yang melandasi jalannya organisasi, dan juga Pancadharma menekankan pentingnya kebenaran, integritas, dan perilaku setiap insan kampus sesuai nilai-nilai moralitas. Inilah sebabnya Pancadharma kami jelmakan dalam 5 misi untuk mencapai visi isi Solo berkualitas, mendunia dan sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang kami banggakan, bahwa Pancadharma ini juga mengkristal menjadi tata nilai yang melandasi pola kerja dan disiplin kerja bagi kita semuanya. Yang kami beri tagline-nya yaitu super, artinya isi Solo super. Apa itu super? Sinergi, unggul, peduli, elegan, dan responsif. Lah kelak, seandainya saya terpilih sebagai rektor, akan kami gabungkan dengan nilai atau tata nilai yang telah ada, yaitu artistik, menjadi isi Solo super artistik. Jadi ini landasannya. Bapak Ibu, kami menawarkan visi. Visi ini adalah mengakselerasi isi Solo sebagai perguruan tinggi seni badan layanan umum yang berkualitas, mendunia dan sejarah. Ada 5 kata kunci. Ini jelmaan juga dari Pancadharma. Yang pertama adalah isi Solo, branding dari Pak Rektor
untuk memberikan citra positif bagi isi Surakarta. Di statutanya isi Surakarta, tapi brandingnya adalah isi Solo. Kemudian BLU, Badan Layanan Umum, ini adalah peningkatan dari status kita, Satker atau sangat kerja keras, satuan kerja. Satuan kerja menjadi, artinya dari anak-anak kemudian menjadi remaja, kelak ketika kita pakai BH akan menjadi dewasa, perguruan tinggi badan hukum. Nah, kemudian yang ketiga itu kata kuncinya adalah berkualitas, kemudian mendunia dan sejahtera Bapak Ibu. Misi yang kita emban itu juga ada 5, karena apa? Penjelmaan Pancadharma. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas akademik berdampak. Kemudian yang kedua meningkatkan kolaborasi pentaholik. Misi yang ketiga menjalankan reformasi birokrasi. Yang keempat mewujudkan internasionalisasi kampus. Dan yang kelima mewujudkan revenue generating. Yang kelima ini sangat urgen karena kita baru istilahnya timik-timik memasuki babakan baru Badan Layanan Umum. Akan kami jabarkan yang pertama adalah kualitas akademik berdampak. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdampak. Beberapa program yang kami sampaikan yaitu pengajaran berdampak, kemudian riset artistik berdampak, dan pengabdian kepada masyarakat berdampak. Kata berdampak menjadi signifikan karena ini adalah mandatori dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Di sana Dikti Saintek berdampak, jadi kita akan mengikuti apa yang ada di kementerian. Dan berdampak ini memiliki makna bahwa kalau dulu semua atau segalanya itu diukur dari luarannya atau outputnya, sekarang ini adalah outcome. Jadi dampak apa, impact apa dari pengajaran kemudian riset maupun pengabdian kepada masyarakat. Di dalam riset misalnya kita ada pembelajaran berdampak, bagaimana mahasiswa bisa memilih model-model pembelajarannya, studi independen, magang dan lain sebagainya, termasuk kita akan memperkuat laboratorium seni berbasis masyarakat. Kali ini ada di Karanganyar, di Desa Karang, kelak kemudian ada di Ponorogo, di Banyuwangi dan lain sebagainya. Kemudian riset artistik berdampak, riset artistik menjadi corak khas dari perguruan tinggi seni, khususnya di isi Surakarta. Lah, kita akan memperkuat skema riset baik dasar, terapan maupun pengembangan, sampai yang sangat signifikan yaitu anggaran riset akan kita perkuat. Bagaimana kita memperkuat anggaran riset untuk mencapai akreditasi institusi yang unggul. Kalau dana atau anggaran riset dari setiap dosen kurang dari 17 juta, artinya kita akan kesulitan untuk mencapai akreditasi unggul di institusi kita. Juga riset ini yang penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi atau problem solving di masyarakat dengan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset. Selain itu di dalam pengabdian kepada masyarakat ini yang terpenting adalah bagaimana memberdayakan seni budaya dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan budaya dan ekonomi masyarakat. Ada role model di Surakarta yaitu Mas Eko PJ, itu sudah ke Indonesia bagian timur dan sudah memperkuat dinamika di kesenian. Nampaknya ini menjadi role model yang patut kita teladani. Ya, selanjutnya adalah kolaborasi pentaholik. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mewujudkan kerjasama yang efektif, inovatif, inklusi, dan sustainable. Selama ini Bapak Ibu, jadi MOU itu jangan hanya sampai berhenti di dalam dokumen MOU, MOP, MOE maupun di IE-nya. Tetapi akan kita lanjuti menjadi kegiatan-kegiatan nyata yang berdampak baik bagi pemerintah, akademisi atau PT lain, luar dan dalam negeri, dunia bisnis, komunitas maupun media. Ini di dalam kerjasama yang akan kita galakkan. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi mandatori dari Kemenpan RB. Jadi setiap instansi pemerintah diharapkan untuk menjalankan reformasi birokrasinya dalam kerangka untuk mewujudkan ISI Solo sebagai institusi yang wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ada jaminan yaitu bagaimana mewujudkan clean government dan mewujudkan good university governance. Ada 8 area perubahan yang sudah selayaknya segera diakselerasi kita semuanya, walaupun di rektor-rektor sebelumnya sudah ada, kita akan meningkatkan capaian-capaiannya. Yang tak kalah penting yaitu di penguatan tata laksana dengan mengembangkan sistem pemerintah berbasis elektronik. Kita punya Sisorsip. Sisorsip akan kita jadikan big data bagi Surakarta. Semua akan masuk di dalam Sisorsip, kelak akan menjadi data primer dan itu menjadi data besar bagi ISI untuk segala macam aktivitas yang ada di ISI Surakarta.
Yang lainnya adalah kita tinggal melanjutkan kepemimpinan Pak Rektor dan para rektor-rektor sebelumnya. Kemudian yang keempat ini terkait dengan internasionalisasi kampus. Untuk apa Bapak Ibu dan adik-adik? Ini untuk meningkatkan reputasi ISI Solo di dunia global. Dengan cara bagaimana meningkatkan publikasi internasional, kemudian membuka peluang riset internasional, joint riset, kemudian kita bisa mengikuti riset grant dari berbagai pendanaan luar negeri. Juga menyelenggarakan kelas internasional semacam kursus singkat, bahkan rintisan double degree, dan lain sebagainya, termasuk website kita berbasis bilingual. Nah, kemudian juga keterlibatan dalam event seni internasional. Kita akan menggandeng Kementerian Kebudayaan untuk mengikuti, kalau dulu itu ada muhibah seni. Nah, barangkali melalui dana Indonesiana dan lain sebagainya kita bisa meraih untuk mengikuti keterlibatan di dalam event-event budaya internasional. Juga melakukan pertukaran mahasiswa dan dosen di tingkat internasional. Saat ini sudah ada pusat studi musik Korea, itu kan menjadi semacam embrio di mana kita nanti akan bisa mengembangkan ke arah sana. Yang terakhir Bapak Ibu dan hadirin semuanya, ini terkait dengan revenue generating, di mana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama ada 8 program yang akan kita jalankan. Yang pertama terkait penyusunan regulasi. Saat ini regulasi tentang tarif layanan telah diusulkan ISI dan digodok di Kementerian Keuangan. Seraya menunggu hasilnya, kita akan mempercepat regulasi-regulasi yang terkait pemanfaatan aset, kemudian optimalisasi SDM, pengelolaan pendapatan dan sebagainya. Juga sistem transaksi layanan digital, PNBP kita, baik pendapatan maupun pengeluaran, dengan sistem virtual account. Kemudian juga optimalisasi aset, Bapak Ibu, banyak aset-aset di ISI Surakarta yang selama ini belum diberdayakan karena keterbatasan status perguruan tinggi Satker. Kalau ini sudah BLU, ada banyak aset tidur, misalnya tanah-tanah yang ada di sekitar kampus. Di Desa Mipitan itu ada tanah yang sangat luas dan nanti bisa diberdayakan apakah sebagai asrama, apakah sebagai retail, apakah sebagai bengkel dan lain sebagainya. Nah, juga bagaimana kita merintis dan mengembangkan unit usaha. Saat ini sudah ada kewirausahaan mahasiswa. Usaha-usaha hasil dari TA mahasiswa maupun penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen. Juga startup yang sungguhnya juga sudah mulai ada dan inkubator bisnis. Juga kerjasama dengan pihak internal, eksternal, kita bisa memanfaatkan donasi dari alumni. Penggunaan teknologi dengan platform digital dan digital marketing untuk menjual ISI Surakarta dalam artian memperoleh revenue generating, kemudian inovasi dan kreativitas, juga akselerasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi PNBP kita itu sekarang ini sudah 35 miliar. Untuk bisa membayar remun para pegawai dan dosen itu butuh 50 miliar ke atas. 40% sekitar 20 miliar itu untuk remun, kemudian 60%-nya itu adalah untuk proses pembelajaran kembali ke adik-adik mahasiswa karena ini sumbernya juga dari UKT. Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah berkualitas. Apanya? Kelembagaannya. Jadi bagaimana akreditasi, klasterisasi, ranking, laporan akuntabilitas instansi pemerintah, WBK, BBM, juga SPBE, ini akan kita akselerasi. Kemudian pembelajaran berdampak dengan laboratorium seni berbasis masyarakat. Kemudian teaching factory, di mana kita akan melibatkan perbankan dan dunia bisnis serta program studi untuk mewujudkan teaching factory di ISI Surakarta. Juga percepatan program guru besar dan percepatan guru besar itu sendiri. Di bidang riset berdampak ada hilirisasi dan komersialisasi, kemudian publikasi ilmiah, kekayaan intelektual yang bisa namanya adalah divaluasi atau dikonversi menjadi rupiah dan bisa dicatatkan di dalam penerimaan negara bukan pajak untuk memperbesar jumlah pendapatan kita. Kemudian di bidang PPM ini ada pemberdayaan seni dan masyarakat. Yang kedua adalah mendunia, sistem informasi atau website kita itu segera dibuat dengan 2 bahasa atau lebih. Untuk apa? Untuk memberikan akses bagi masyarakat di dunia dan bukan akhirat ya, dunia internasional. Mohon maaf, kurang 2 menit Bapak. Baik, kemudian kelas internasional dan pergelaran. Yang selanjutnya adalah sejahtera, itu remunerasi, beasiswa dan reward Bapak Ibu.
Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Tentu banyak kekurangan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suminten dicokot ulo, cekap semanten atur kawula. Suminten demok ulo nyuwun pangapunten saking lepat kawula. Nuwun, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pemaparan yang nomor 6, Bapak Dr. Joko Budiwianto, SSN MA, kami persilakan. Mohon izin untuk bisa menyampaikan visi misi saya terkait dengan bakal calon Surakarta, Rektor Surakarta periode 2025-2029. Berpijak dari rencana induk pengembangan Surakarta, kemudian capaian Renstra Surakarta beberapa tahun dan juga beberapa periode rektor terdahulu, baik yang sudah tercapai maupun yang belum, saya mencoba untuk merumuskan visi misi dan juga program kerja untuk bisa mengoptimalkan apa yang sudah dicapai oleh rektor-rektor sebelumnya, sekaligus untuk penguatan program kerja yang sudah ada. Program ini saya sampaikan tidak bisa mencakup semuanya, tapi ini merupakan satu program unggulan untuk bisa mencapai program unggul dalam waktu yang begitu cepat. Yang pertama adalah visi. Saya mencoba untuk mengangkat visi Surakarta ini. Surakarta unggul dalam tata kelola badan layanan umum menuju perguruan tinggi seni global berdampak. Mengapa ini saya tawarkan? Saya mencoba. Surakarta sebenarnya sudah unggul. Dalam berbagai kiprah internasional dan juga nasional, namanya sudah luar biasa. Cuma di sini perlu ditata ulang, dikemas ulang. Kemudian dicarikan satu solusi untuk bisa bagaimana unggul ini diakui. Bukan kita yang mengakui, tapi dunia luar yang mengakui. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk menerjemahkan visi ini ke dalam misi. Ada 4 misi yang akan saya coba tawarkan. Yang pertama adalah mewujudkan pendidikan berbasis riset yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, baik, cerdas, dan kompetitif. Untuk berbasis riset ini, kita sudah punya satu tagline, yaitu riset artistik, di mana ini kita coba perkuat lagi dengan berbagai macam riset terkait dengan kinerja atau karya-karya para empu kita, para dosen-dosen kita yang luar biasa. Ini kita kaji, kita jadikan menjadi sebuah arah baru di dalam pengembangan pembelajaran. Jadi riset EMIK ini harus kita kembangkan, karena banyak seni itu terkait dengan budaya Nusantara, ini banyak yang kita gali dari EMIK. Dan selama ini sudah banyak dilakukan, namun belum bisa dikuatkan di sini. Nah, ini program ini akan kami angkat ke depannya. Kemudian yang kedua, mewujudkan budaya riset untuk pengembangan seni dan inovasi seni, berbasis kearifan budaya Nusantara bagi dosen dan mahasiswa menuju lembaga riset mandiri berkelas dunia. Saya yakin dengan kearifan budaya Nusantara ini yang sudah kita geluti selama ini, kenapa Surakarta tidak Jawa sentris, tapi mengambil tagline-nya adalah budaya lokal Nusantara, karena memang kita mempunyai satu misi adalah pelestarian dan juga pengembangan budaya Nusantara. Oleh karena itu mahasiswa kita bukan hanya dari Jawa saja, dari luar Jawa, dari Aceh masuk, dari Makassar, Kalimantan, bahkan Papua pun juga masuk. Jadi ini sebagai pusat kajian budaya Nusantara ini patut kita perkuat ke depannya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka berperan serta menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia dalam percaturan internasional. Ini harus diperkuat lagi dalam kancah internasional. Bukan berarti kita melalaikan yang nasional. Yang nasional sudah banyak kita lalui kiprah-kiprah kita. Nah, internasional ini nanti saya mencoba akan melihat dari perjalanan ASKI, STSI, dan sampai ke Surakarta bagaimana kiprahnya yang mungkin banyak kita lupakan. Nah, perannya nanti kita coba ungkap, kita rajut kembali menjadi sebuah kekuatan yang akan kita buka lagi menjadi sebuah potensi yang bisa kita kembangkan. Kemudian yang keempat, mewujudkan sistem tata kelola berbasis teknologi informasi yang akuntabel dan transparan. Jadi ini mencoba apa yang disampaikan tadi adalah tata kelola. Kinerja Surakarta sudah luar biasa. Namun di dalam tata kelola masih banyak yang
bolong-bolong, lubang-lubang dalam proses bisnisnya. Apakah itu kesalahan kita? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Karena apa? Kita masih tergada di satu sistem pengelolaannya. Dan kita mengelola begitu banyak informasi dan data yang luar biasa ini, kalau kita tidak dibantu dengan sistem pengelolaan secara aplikasi, maka akan menjadi satu celah-celah yang selamanya akan menjadi problem kita. Saling menyalahkan. Ya. Sebenarnya semuanya sudah ada bagaimana pencatatan, tapi belum bisa terintegrasi karena tata kelolanya yang belum baik dalam konteks aplikasinya yang belum bisa kita adakan. Ini saya cobakan menjadi misi ini, saya cobakan menjadi program kerja unggulan saya. Ada 7 program kerja yang coba saya sampaikan dalam forum terhormat ini. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya. Kenapa sumber daya ini menjadi penting? Nanti akan saya sampaikan untuk breakdown-nya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas akademik dan kemahasiswaan. Ketiga, peningkatan kualitas penelitian dan PPM. Kemudian pengembangan kelembagaan, kerjasama berdampak, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Dan yang ketujuh adalah peningkatan kualitas tata kelola. Nah, pertanyaan adalah mengapa SDM itu menjadi penting? Untuk bisa mencapai isi Surakarta unggul, maka SDM harus dibangun dulu. Bayangkan saja, salah satu indikator akreditasi unggul adalah SDM. SDM harus kualifikasi dokter. Kemudian minimal harus lektor kepala untuk bisa dihitung sebagai kekuatan. Apalagi profesor itu pasti. Nah, selama ini bisa kita hitung berapa profesor kita, berapa lektor kepala kita. Nah, ini kalau kita tidak perkuat, maka ini akan menjadi sebuah kekurangan yang luar biasa. Oleh karena itu saya mencoba untuk mengakselerasi kualifikasi dosen ini melalui studi lanjut. Untuk mendukung program saya ini, maka saya akan memberikan pemberian beasiswa studi lanjut bagi dosen untuk melanjutkan S3. Yang selama ini menjadi sebuah kendala. Bisa enggak kita anggarkan? Kita udah BLU, fleksibilitas pengelolaan anggaran akan lebih mudah. Katakanlah saya setiap tahun bisa mengirimkan 4 dosen dengan kita biayai. Belum lagi yang mau melalui pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah. Ini pasti akan bisa mempercepat. Kalau kita hitung 1 dosen 1 orang untuk SPP 15, maka ketika itu 1 tahun 30 kali 4, 120. Dalam waktu 3 tahun, tinggal menambahkan tidak lebih dari 1 miliar. Bisa kita hapus. Ya. Kemudian fasilitasi kenaikan jabatan fungsional dosen, khususnya untuk lektor kepala dan guru besar. Nah, ini kita push semuanya. Kalau tidak, nanti semuanya dosen sendiri-sendiri tidak akan lebih cepat. Kita tempuh semuanya, mereka bisa, kalau yang mau ke lektor kepala, kita beri pendidikan pelatihan, bahkan bintek untuk penulisan artikel Cinta 1-2. Kemudian juga bisa kita tingkatkan ke Skopus, Q1, Q2. Nah, ini kita coba fasilitasi ke depannya. Kemudian fasilitasi peningkatan kompetensi dosen dan teknik melalui skema sertifikasi. Sertifikasi ini perlu kita tingkatkan lagi. Di samping untuk mengejar IKU, juga untuk mengejar kompetensi dosen dan juga tenaga kependidikan di sini. Kemudian untuk tenaga pendidikan kita coba fasilitasi dengan pendidikan dan pelatihan ataupun sertifikasi terkait nanti dengan penguasaan literasi digital yang menjadi penting. Karena nanti kalau teknik tidak melek digital, pasti nanti kinerjanya akan semakin menurun. Karena ke depan akan selalu terkait dengan dunia digital di sini. Kemudian untuk peningkatan kualitas akademik dan kemahasiswaan, ada beberapa program yang juga saya tawarkan. Di sini adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Ini menjadi satu prioritas. Melalui kerjasama dengan mitra, kita sudah punya daya tawar, punya daya tarik ya untuk mencari beasiswa, sumber-sumber pembiayaan beasiswa bagi mahasiswa. Saya kira tidak begitu sulit. Ini nanti akan kita gali ke depannya menjadi satu program unggulan untuk penguatan di bidang kemahasiswaan. Bahkan mungkin kalau memungkinkan kita hitung PNBP kita, UKT tingkat 1, 500.000, mungkin kita bisa
bebaskan semampu dengan pendapatan kita di sini. Kemudian untuk peningkatan kualitas pembelajaran melalui penelitian artistik bersama dosen dan mahasiswa itu menjadi penting. Selama ini mahasiswa menjadi satu faktor penting di dalam penelitian untuk percepatan kelulusan juga di sini. Rata-rata lulusan kita masih di atas 5 tahun, ya walaupun sudah ada yang 3,5 tahun sudah di seni rupa mungkin masih cukup agak lama. Ini nanti kita push dengan penelitian-penelitian dengan dosen, maka ini kita bisa angkat termasuk juga melalui MPKM mandiri. Di sini bisa riset mandiri sehingga kita angkat menjadi tugas akhirnya. Kemudian penerbitan materi ajar, buku ajar dan juga jurnal hasil penelitian ini menjadi satu fokus. Ini kenapa saya angkat itu menjadi penting. Kalau orang Jawa itu sekali menyelam minum air gitu ya. Artinya apa? Satu pekerjaan atau sekali menengkoh dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya program ini kita tawarkan bisa untuk kinerja dosen terkait dengan tukin yang selama ini menjadi problem. Buku ajar bisa menjadi satu prestasi dosen. Di samping juga nanti untuk prioritas capaian dari mempermudah mahasiswa di dalam pembelajaran. Kalau mereka ada panduan buku ajar, jurnal dan sebagainya, itu kan lebih mudah mahasiswa mengakses. Masing-masing dosen pengampu mata kuliah mempunyai buku ajar ataupun bahan ajar yang bisa diakses mahasiswa, ini menjadi satu kekuatan kita. Kemudian untuk penguatan pembelajaran berbasis LMS, kita sudah punya LMS, namun belum kita kembangkan dengan maksimal. Kalau untuk bisa unggul, kemudian bisa diakses internasional, maka LMS ini harus kita kembangkan. Ini sebagai persiapan untuk menuju unggul dan juga untuk kelas internasional. Ini nanti akan kita coba untuk kita hidupkan kembali yang LMS ini. Kemudian menuju akreditasi unggul pasti, karena tujuan visi saya untuk Iswakarta unggul, maka akreditasi program studi dan juga lembaga nanti akan menjadi unggul. Tentunya harus kita topang dengan SDM yang unggul juga. Kemudian pembukaan PSDKU akan kita tindak lanjuti ini karena program rektor yang sudah berjalan di Banyuwangi, kemudian ini dalam tahap negosiasi ada di Ponorogo dan juga nanti di beberapa kabupaten yang lain. Kemudian meningkatkan peran LPJM, baik Bu, menjamin kualitas pembelajaran dan juga penguatan kurikulum berbasis OBE. Kemudian peningkatan kualitas penelitian dan PPM. PPM ini kita usahakan untuk pencarian sumber-sumber dana dari pemerintah, kemudian dunia usaha dan juga untuk peningkatan pendanaan bersumber dari PNBP. Dan penelitian ini kita arahkan untuk jurnal internasional, kemudian juga untuk buku ajar, buku referensi, dan juga untuk haki dan paten ya. Walaupun mungkin paten sederhana, paling enggak desain industri bisa tercapai di sini. Kemudian pengembangan kelembagaan. Saya mencoba untuk pengembangan lembagaan ini untuk membuka program studi baru yang sudah diinisiasi oleh rektor sebelumnya. Kemudian pembukaan program studi baru ini berorientasi pada seni budaya pasti, kemudian teknologi informasi, bisnis, kesehatan, kemudian konservasi dan juga budaya. Penguatan badan layanan umum dengan membentuk BPU yang sudah kita bentuk melalui peningkatan fasilitas yang bisa kita tingkatkan income generating-nya seperti Easy-Mart, kemudian konsultan festival yang sudah lumayan berjalan, kemudian pembentukan penguatan Easy Food dan sebagainya. Kemudian pengembangan fakultas baru, bisa sekolah vokasi, fakultas desain, ataupun juga nanti fakultas media dan budaya. Ini menjadi satu pilihan karena semuanya sudah siap. Kemudian menuju Universitas ISI Surakarta ke depannya. Mohon maaf, waktu sudah habis Bapak. Baik, demikian yang saya sampaikan, mohon maaf waktu yang kurang. Kemudian terkait dengan ASKI ini nanti saya mencoba untuk yang internasional, saya sampaikan bahwa kita merajut kembali apa yang sudah dicapai di
ASKI, kemudian SDSI, dan kita kolaborasikan. Saya punya Mas Eko, punya Pak Waloyo, Pak Raji, Mas Aris yang nanti akan menjadi pionir-pionir ke depannya untuk kerjasama internasional. Demikian yang saya sampaikan untuk penutup. Semua yang saya sampaikan ini bisa tercapai apabila tata kelola ini diperbaiki, dikembangkan secara profesional melalui sistem aplikasi berbasis terintegrasi sehingga satu data, satu kepentingan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pemaparan nomor 7 kepada Ibu Dr. Ana Rusmiati, SPDM Hum. Kami persilahkan. Mohon izin menyampaikan visi misi maupun rencana program kerja yang harus dipaparkan oleh para bakal calon Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta. Sebelum memaparkan, mohon izin menyampaikan tagline isi Solo sinergis inovatif berdampak. Terima kasih. Para hadirin yang saya hormati, terkait dengan visi, misi maupun program kerja yang akan saya sampaikan, ini terlebih dahulu sudah dilakukan oleh rektor hari ini maupun rektor pendahulu kita, dan juga rencana program ataupun program yang sudah berjalan selama ini. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya menyampaikan visi menjadi perguruan tinggi seni unggul dan berkearifan lokal budaya Nusantara, serta pelopor hilirisasi perubahan dalam pembangunan bangsa berkelanjutan melalui sinergitas tridharma serta inovasi multidisiplin untuk menghasilkan karya dan solusi holistik berdampak global. Kemudian misi yang pertama, akademik dan pendidikan umum unggul, menghasilkan lulusan yang berkompetensi, berakhlak, berakar pada nilai, kearifan lokal budaya Nusantara, berkarakter, sinergitas, multidisiplin ilmu, serta berwawasan global. Kemudian dalam penelitian kolaboratif, menghasilkan penelitian yang bersinergis dan memiliki nilai inovasi unggul, berdaya saing tinggi, serta berdampak global. Yang ketiga, luaran berdampak, mempelopori hilirisasi keilmuan dalam penguatan kemandirian masyarakat melalui pemajuan seni budaya dengan kontribusi pemikiran dan solusi holistik terhadap isu strategis. Yang keempat, sinergitas tata kelola, memberdayakan seluruh sumber daya isi Surakarta atau isi Solo sebagai modal menghasilkan karya unggul berdampak global melalui tata kelola yang baik dan berlandasan budaya mutu. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan, pengelolaan potensi sumber daya yang berkelanjutan untuk peningkatan pendapatan dan optimalisasi kinerja sivitas isi Solo yang berkeadilan. Untuk mencapai program kerja, maka akan saya rumuskan yang pertama, bidang akademik dan pendidikan unggul, menghasilkan lulusan yang berkompeten, berakhlak, berakar pada nilai kearifan lokal budaya Nusantara, berkarakter, bersinergi multidisiplin, dan berwawasan global. Yang pertama, pengembangan kurikulum berbasis global dan berkearifan lokal, mengembangkan kurikulum program studi agar mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal budaya Nusantara secara mendalam sekaligus mengadopsi standar internasional, dan mendorong mata kuliah lintas disiplin ilmu. Ini akan memastikan lulusan dapat bersaing di kancah global tanpa kehilangan identitas lokal. Adapun program, dan ini sudah dilakukan, lokakarya pengembangan kurikulum dengan melibatkan pakar industri, seniman, atau budayawan Nusantara, dan akademisi internasional. Kemudian ada penambahan program pertukaran pelajar dan dosen internasional, dan ini juga sudah dilakukan di 2 fakultas. Nanti akan ditambahkan ke depannya jumlahnya. Kemudian pengembangan mata kuliah pilihan multidisiplin yang relevan dengan isu global dan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis proyek dan teknologi.
Mendorong pendekatan pembelajaran aktif yang melibatkan proyek kolaboratif, riset mandiri, dan pemanfaatan teknologi digital terkini untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing lulusan, berupa pelatihan dosen dalam metode pembelajaran inovatif, misalnya dengan project-based learning, blended learning, kemudian pengadaan dan pemanfaatan perangkat lunak dan keras pendukung seni digital dan multimedia mutakhir. Juga dalam bentuk program fasilitasi produksi karya mahasiswa yang inovatif dan memiliki potensi hilirisasi. Kemudian yang ketiga, pembentukan pusat karir dan pengembangan personality lulusan. Membangun unit yang fokus pada pengembangan karakter, keterampilan non-teknis, soft skill, kewirausahaan dan penempatan kerja lulusan di pasar global maupun industri kreatif nasional, berupa program magang bersertifikat di industri kreatif dan lembaga seni bertaraf internasional, pelatihan kewirausahaan seni dan bisnis kreatif, penyelenggaraan bursa kerja dan karir fair tahunan dengan partisipasi perusahaan multinasional. Kemudian yang kedua, penelitian kolaboratif, menghasilkan penelitian yang sinergis dan memiliki nilai inovasi unggul, berdaya saing tinggi, serta berdampak global. Yang pertama, penguatan klaster riset interdisipliner, membangun dan memperkuat klaster riset yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu diisi Solo dengan fokus pada isu-isu seni kontemporer, kearifan lokal, dan tantangan global, berupa pembentukan tim riset lintas program studi dan lintas fakultas. Kemudian pemberian insentif dan pendanaan internal untuk riset kolaboratif berskala besar. Kemudian penyelenggaraan seminar dan konferensi internasional untuk diseminasi hasil riset. Yang kedua, peningkatan kapasitas publikasi ilmiah bereputasi global. Memberikan dukungan penuh kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah internasional bereputasi tinggi, serta mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa program writing klinik dan pendampingan publikasi di jurnal internasional. Kemudian ada dukungan publikasi dan presentasi di konferensi internasional, juga pemberian penghargaan bagi dosen dengan publikasi di jurnal tingkat tertinggi. Kemudian yang ketiga, pengembangan jaringan riset global dan kolaborasi internasional. Menjalin kemitraan riset strategis dengan perguruan tinggi seni terkemuka dan lembaga penelitian internasional untuk menghasilkan penelitian yang memiliki dampak global, berupa MOU maupun MOA, dan disertakan dengan IA, dengan universitas luar negeri untuk riset bersama dan pertukaran penelitian. Kemudian juga dilakukan pengajuan proposal riset kolaboratif ke skema pendanaan internasional, kemudian penugasan dosen untuk menjadi peneliti tamu di lembaga riset internasional. Kemudian yang ketiga, program kerja luaran berdampak, mempelopori hilirisasi keilmuan dalam penguatan kemandirian masyarakat melalui pemajuan seni budaya dengan kontribusi pemikiran dan solusi holistik terhadap isu strategis. Yang pertama, pengembangan pusat inkubasi bisnis kreatif dan hilirisasi karya membangun dan mengoperasikan inkubator bisnis yang memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan karya seni, desain, atau riset menjadi produk atau jasa yang siap dikomersilkan dan memberi solusi holistik bagi masyarakat berupa pelatihan dan mentoring kewirausahaan kreatif, kemudian fasilitasi pendaftaran haki untuk produk atau karya inovatif, kemudian penyelenggaraan pitching event dengan investor dan venture capital. Yang kedua, program pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi sosial, mengembangkan program pengabdian masyarakat yang tidak hanya fokus pada konservasi atau pelestarian, tetapi juga berinovasi dalam memajukan seni budaya Nusantara sebagai solusi terhadap isu strategis seperti pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pendidikan karakter, berupa program revitalisasi seni tradisi dengan pendekatan kontemporer dan digital,
pengembangan ekoturism berbasis seni dan budaya di daerah Solo Raya, penyusunan polis brief dan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah terkait pengembangan ekosistem seni dan budaya. Kemudian yang ketiga, membangun jejaring alumni berdampak global. Mengaktifkan peran alumni yang telah sukses di kancah nasional maupun internasional untuk menjadi agen perubahan dan jembatan antara ISI Solo dengan industri global. Peningkatan kerjasama dengan Ikatan Alumni ISI Solo dengan program kerja yang terstruktur. Yang kedua, penyelenggaraan masterclass dan seminar oleh alumni sukses sekaligus sebagai testimoni. Yang ketiga, pembentukan endowment fund atau dana abadi, dana investasi dari alumni untuk mendukung pengembangan kampus. Kemudian program kerja yang keempat, sinergitas tata kelola, memberdayakan seluruh sumber daya ISI Solo sebagai modal menghasilkan karya unggul berdampak global melalui tata kelola yang baik dan berlandaskan budaya mutu, berupa implementasi sistem penjaminan mutu berstandar internasional, menerapkan sistem penjaminan mutu internal SPMI yang mengacu pada standar akreditasi internasional untuk semua program studi dan institusi, berupa audit mutu internal dan eksternal secara berkala dengan melibatkan asesor internasional. Pengembangan ISO untuk proses-proses kunci di ISI Solo, kemudian penguatan unit penjaminan mutu dengan SDM yang terlatih dan bersertifikasi. Kemudian yang kedua, digitalisasi tata kelola dan layanan administrasi. Mengintegrasikan seluruh sistem informasi manajemen atau SIM di ISI Solo menjadi Smart Campus System yang efisien, transparan, dan dapat diakses dari mana saja. Yang pertama, pengembangan single sign SSO untuk semua layanan akademik dan non-akademik. Implementasi e-office untuk mempercepat proses birokrasi, kemudian penguatan infrastruktur jaringan dan keamanan siber. Yang ketiga, pengembangan SDM unggul dan berdaya mutu, meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui program pengembangan profesional, studi lanjut maupun sertifikasi. Yang pertama, penguatan program beasiswa studi lanjut S3 bagi dosen di universitas bereputasi global. Yang kedua, pelatihan kompetensi digital dan manajemen bagi seluruh sivitas akademika. Kemudian, program pelatihan komprehensif yang berfokus pada peningkatan soft skill berupa kepemimpinan, komunikasi dan kreativitas dan hard skill, keahlian teknis dan profesional bagi mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan. Kemudian ada penerapan sistem reward dan punishment yang adil dan transparan. Program kerja yang terakhir, program peningkatan kesejahteraan, pengelolaan potensi sumber daya yang berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan dan optimalisasi kinerja sivitas ISI Solo yang berkeadilan. Mohon maaf, waktu kurang 2 menit, Ibu. Baik. Yang pertama, sarana dan prasarana. Saya langsung saja. Yang pertama, pembangunan dan upgrade studio, laboratorium atau pusat kreatif, pengadaan alat musik modern, studio rekaman berstandar industri, laboratorium seni digital, studio tari dengan fasilitas mutakhir, studio seni rupa berstandar industri, ruang pameran seni berstandar internasional, pengembangan smart kampus, kemudian pusat riset dan inovasi seni terpadu, kemudian area kolaborasi dan interaktif. Kemudian program BLU, mencapai kemandirian finansial dan mendukung pengembangan jangka panjang ISI Solo sebagai pusat unggulan melalui strategi optimalisasi sistem badan layanan umum. Hal ini mencangkup peningkatan pendapatan di luar DIPA dan PNBP dengan secara aktif dan produktif, mengoptimalkan aset-aset ISI Solo, baik sumber daya fisik maupun intelektual. Untuk BLU, yang pertama bisa produksi dan komersialisasi karya seni, penyelenggaraan event pertunjukan berupa tari, musik tradisional, pertunjukan wayang dan teater, kemudian pameran dan penjualan karya seni mahasiswa atau dosen, produksi industri. Penyewaan fasilitas kampus, ini berupa optimalisasi penyewaan studio, auditorium, ruang pameran, dan fasilitas pertunjukan lainnya untuk acara eksternal, kemudian penyediaan jasa konsultan dan pelatihan, kemudian pengelolaan portofolio kekayaan intelektual. Optimalisasi unit
bisnis BLU berupa dana abadi, kemitraan strategis dan sponsor, dan yang terakhir penguatan manajemen aset. Dengan berfokus pada implementasi program-program ini, ISI Solo dapat memperkuat posisinya sebagai pusat unggulan pendidikan dan pengembangan seni yang berdaya saing global, menghasilkan SDM berkualitas yang mampu berkarya di tingkat internasional, didukung oleh sarana prasarana modern yang menunjang inovasi dan mencapai kemandirian finansial melalui tata kelola BLU yang optimal. Mohon izin, sudah habis Ibu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Ada dua hal juga yang saya catat dari pemaparan beliau. Yang pertama adalah riset kolaboratif. Yang kedua adalah kemandirian finansial bagi ISI Surakarta. Matur nuwun Bu Ana atas pemaparannya.